Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan kontekstual gambaran diri saya di masa depan 3 tahun sebagai peranan guru penggerak setelah mengikuti program guru penggerak. Bagaimana demonstrasi kontekstualnya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suryadi. Saya berasal dari instansi SDN Kedaung, Kota Tangerang Selatan. Calon guru penggerak angkatan 6 Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Dengan fasilitator saya yaitu Bapak I Gusti Ngurah BA MKom dan pengajar praktik saya yaitu Ibu RD Tati Rohayati SPD. Terdapat 5 nilai guru penggerak yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Nilai-nilai tersebut sebagai dasar dalam mewujudkan peran penting guru penggerak. Adapun 5 peran penting dalam guru penggerak, yang pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana seorang guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran dengan mengaktifkan nilai-nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sehingga nilai-nilai tersebut menjadi harapan, semangat, dan antusiasme seorang guru penggerak dalam menunaikan peranan penting lainnya, yaitu coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Nilai pertama yaitu berpihak pada murid. Dengan mewujudkan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, prosesnya yaitu yang pertama melakukan asesmen diagnostik, menganalisis kebutuhan awal dari peserta didik. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melayani dan menuntun setiap kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik. Yang ketiga, guru dapat menerapkan model best practice, yaitu guru menjadi contoh yang baik di setiap kegiatan di depan peserta didik. Dan yang terakhir, keempat, guru dapat menerapkan filosofi dan sistem AMO. Filosofi ini yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Guru dapat menjadi suri tauladan anak dan peserta didik. Guru dapat memberikan semangat dan ide-ide yang mendukung, serta guru dapat memberikan motivasi. Dan sistem AMONG untuk menuntun peserta didik dengan penuh kasih sayang. Jadi, guru harus bisa menuntun, bukan hanya menuntun. Adapun kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid, pertama, bermain sambil belajar, membuat suasana kelas aman dan menyenangkan, menyediakan media dan sumber belajar yang bervariasi, memberikan kemerdekaan belajar kepada peserta didik, menuntun peserta didik, mengembangkan bakat dan minatnya, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Tentu ini ujungnya ya, sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila. Nilai yang kedua yaitu mandiri. Saya sebagai guru penggerak akan menerapkan nilai mandiri dalam peran saya sebagai pembelajar, yaitu saya akan mandiri merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kedua, peran saya sebagai coach bagi guru lain, saya akan mandiri mengaktifkan kelompok kerja guru pada tingkatan sekolah hingga tingkatan kota, terutama Kota Tangerang Selatan. Peran ketiga, sebagai pendorong kolaborasi, saya akan mandiri menciptakan ruang-ruang kolaborasi sebagai wadah yang dapat membantu dunia pendidikan pada khususnya. Peran saya dalam mewujudkan kepemimpinan murid, saya akan mandiri menganalisa minat dan bakat murid, serta mandiri menciptakan agen-agen perubahan murid untuk dapat menularkan kepada temannya, sehingga dalam satu kelas menjadi pemimpin murid, dapat menularkan pada lingkungan sekitarnya, sehingga di lingkungan tempat tinggal saya terwujudkan kepemimpinan murid-murid yang luar biasa. Selanjutnya yang kelima, saya akan berperan menggerakkan komunitas praktisi, yaitu mandiri membuat ruang komunitas praktisi. Saya akan membuat suatu ruang komunitas praktisi yang dapat digunakan oleh orang di dalam maupun di luar komunitas tersebut, sehingga menjadi lebih hebat, menjadi luar biasa dalam berbagi. Nilai yang selanjutnya yang ketiga yaitu reflektif.
Saya akan mewujudkan nilai ini sebagai peran saya pemimpin pembelajaran. Saya akan selalu merefleksikan dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak pada setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Peranan yang kedua, sebagai coach bagi guru lain, saya akan merefleksikan diri dan menerima masukan dari guru lain sebagai bahan perbaikan diri. Peran ketiga, sebagai pendorong kolaborasi, saya akan merefleksikan berbagai kegiatan sharing di ruang kolaborasi yang sudah saya buat sebelumnya untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Peranan keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu membantu murid untuk dapat merefleksikan dirinya sebagai agen perubahan, sehingga setiap murid tindakannya dapat dituntun sesuai dengan kodratnya dan tidak keluar jalur. Peran kelima, sebagai penggerak komunitas praktisi. Saya akan menerapkan nilai refleksi ini untuk berbagai kegiatan di ruang komunitas praktisi sebagai perbaikan ke depannya. Sehingga setiap hal yang di-sharing di dalam komunitas praktisi ini lebih mengarah kepada hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nilai yang keempat yaitu kolaboratif. Saya akan mewujudkan nilai ini dalam peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, baik dengan pihak sekolah, yaitu dengan guru atau rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dan dengan dinas pendidikan yang terkait. Selanjutnya dengan pihak rumah, yaitu tentunya dengan peserta didik dan orang tua wali murid. Jadi, apa yang diinginkan oleh peserta didik dan orang tua dapat terpenuhi. Selanjutnya, dengan masyarakat, bisa melalui komite, lembaga-lembaga lain di luar sekolah, sehingga memberikan masukan-masukan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Peran kedua, sebagai coach bagi guru lain. Saya akan berkolaborasi, berbagi di kelompok kerja guru pada tingkatan sekolah hingga kota, dengan harapan dan semangat serta antusiasme yang tinggi. Peran ketiga yaitu sebagai pendorong kolaborasi, one month, one sharing, hingga mendapatkan one week, one sharing. Sehingga nantinya akan tercipta ruang kolaborasi yang besar di kota Tangerang Selatan yang dapat memenuhi segala kebutuhan terutama di dunia pendidikan. Peran keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Saya akan berkolaborasi sesuai dengan minat dan bakat murid dalam kegiatan ekstra, intra, dan kokurikuler. Serta saya akan membuat sebuah agen perubahan murid, berkolaborasi menciptakan agen tersebut sehingga memiliki efek peranan yang baik bagi murid-murid di sekitarnya. Peran kelima sebagai penggerak komunitas praktisi. Saya akan berkolaborasi di ruang komunitas praktisi yang sudah saya buat dengan dapat digunakan baik oleh di dalam maupun di luar komunitas tersebut. Sehingga kolaborasi ini bisa dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Nilai yang terakhir yaitu inovatif. Saya akan mengembangkan nilai inovatif ini sebagai peran guru penggerak. Yang pertama, peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan selalu mengupayakan berinovasi dalam pembuatan media ajar, penggunaan model atau media pembelajaran, hingga gaya mengajar saya. Peran yang kedua, sebagai coach bagi guru lain. Saya akan berinovatif dalam menuntun guru sesuai dengan kodrat zaman. Apa yang dibutuhkan oleh peserta didik pada saat ini, pada masa itu, dengan penggunaan platform-platform digital sesuai dengan pembelajaran abad 21, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Peran yang ketiga yaitu sebagai pendorong kolaborasi. Saya akan berinovatif menciptakan ruang-ruang kolaborasi di kota Tangerang Selatan, terutama dalam dunia pendidikan. Peran yang keempat yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Saya akan senantiasa berinovatif dalam memenuhi minat dan bakat murid dalam setiap kegiatan ekstra, intra, dan kokurikuler. Serta saya akan berinovasi sebagai agen perubahan murid. Saya akan menciptakan satu model peserta didik yang dapat menularkan perubahan baik dari dalam dirinya untuk lingkungan sekitar murid tersebut. Peran yang kelima sebagai penggerak komunitas praktisi.
Saya akan senantiasa berinovasi, menciptakan ruang-ruang komunitas praktisi yang dapat digunakan di dalam maupun di luar komunitas tersebut. Tentu keseluruhan ini sebagai pemimpin pembelajaran dan menciptakan harapan, semangat, serta antusiasme saya sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, sebagai pewujud kepemimpinan murid, serta penggerak komunitas praktisi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe and share kepada teman-teman yang lain ya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.